Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League antara Brentford versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor telak 0-3. Dengan kemenangan ini berarti Manchester United sejak dilatih oleh Ralf Rangnick telah berhasil meraih 4 kali kemenangan. Dan lagi-lagi kemenangan dari Manchester United itu adalah lawan salah satu tim yang berada di zona papan bawah di klasmen sementara dari English Premier League. Dan di atas kertas, Brentford juga merupakan salah satu tim promosi di Premier League musim ini kan teman-teman. Tetapi secara permainan memang tim ini tidak boleh atau tidak bisa diremehkan. Terbukti di pertandingan-pertandingan kandang sendiri, Brentford itu tampil sebagai tim yang perkasa. Brentford di awal musim berhasil mengalahkan Arsenal, ya karena memang Arsenal tidak full tim. Kemudian lawan Chelsea kalah tipis, lawan Manchester City kalah tipis, dan sempat juga menahan Liverpool dengan skor imbang 3-3. Jadi memang tidak akan mudah untuk Manchester United meraih kemenangan di kandang Brentford. Dan terlihat secara permainan para pemain Brentford, khususnya di babak pertama itu bermain all out dan mendapatkan begitu banyak peluang. Saya perlu jujur ketika saya memberikan analisa teman-teman, bahwa secara permainan di babak pertama justru terlihat MU itu sebagai salah satu tim promosi di Premier League musim ini dan Brentford sebagai salah satu tim papan atas. Karena didominasi total itu pertandingan di babak pertama. Dan terlihat Brentford itu para pemainnya dengan begitu mudah bisa melakukan penetrasi ke lini pertahanan dari Manchester United. Bagus saja form dari De Gea itu lagi on fire, sehingga memang dia bisa melakukan banyak saves yang krusial. Di permainan sepak bola yang dibutuhkan bukan saja ball possession atau juga dominasi permainan, tetapi juga secara finishing. Penyelesaian akhir itu sangat penting. Seandainya para pemain Brentford itu minimal bisa melakukan satu penyelesaian akhir dari begitu banyak peluang yang mereka peroleh di babak pertama, ya jalan ceritanya dari pertandingan ini akan beda. Dan terlihat lagi nih para pemain Manchester United bermain sebagai individu daripada secara tim. Jadi terlalu mengandalkan skill individu dari para pemainnya seperti Mason Greenwood, Elanga, Bruno Fernandes yang sebetulnya tidak berjalan di babak pertama itu. Cristiano Ronaldo pun tidak mendapatkan satupun peluang ataupun suplai bola yang dia butuhkan agar bisa menciptakan peluang. Jadi kalau kita bandingkan from apple to apple, maka secara keseluruhan perbedaan di antara kedua tim ini adalah hanya dalam penyelesaian akhir. Tapi dalam urusan membangun serangan, dalam urusan melakukan pressing, yang saya perhatikan para pemain Brentford itu jauh lebih baik performanya dibandingkan para pemain Manchester United. Dan juga kita perhatikan ketika Cristiano Ronaldo itu ditarik keluar, tampak jelas dia merasa kecewa dan kesal di bangku cadangan tersebut. Nah, ini juga salah satu faktor non-teknis yang perlu juga ditangani oleh Ralf Rangnick. Dan tidak ada salahnya juga Rangnick menarik keluar Cristiano Ronaldo. Ya karena dia perlu juga mengistirahatkan Cristiano Ronaldo untuk next match. Dan Ronaldo telah melakukan tugasnya dengan memberikan umpan dengan dadanya ke Bruno Fernandes yang melakukan sprint dan kemudian memberikan umpan kepada Greenwood untuk mencetak gol kedua dari Manchester United di pertandingan ini. Tapi key player dari Manchester United itu seharusnya tetap berada di atas lapangan karena dia merupakan salah satu pemain yang memang juga bisa memberikan inspirasi kepada pemain-pemain Manchester United lainnya di tengah performa mereka yang lagi naik turun. Tapi justru dengan pergantian ini bisa juga nanti di kemudian hari akan muncul masalah bagi Ralf Rangnick. Ya nanti kita lihat saja bagaimana dramanya ya antara Cristiano Ronaldo dan juga Ralf Rangnick. Tapi saya ingin dulu membahas jalannya pertandingan lebih mendalam lagi agar teman-teman bisa memahami apa sih sebenarnya yang terjadi di pertandingan dini hari tadi. Untuk itu saya ingin memberikan informasi dulu dari line up kedua tim. Dari line up kedua tim teman-teman kita lihat dari Brentford menurunkan Jonas Lössl di posisi penjaga gawang. Thomas Frank melakukan rotasi ini di penjaga gawang. Sebelumnya kita tahu yang main lawan Liverpool adalah Alvaro Fernandes. Di belakang 3 center back, Pinnock, Johnson, kemudian Sorensen. Di tengah ada Mads, ada Jensen, ada Norgard, ada Janelt, ada Canos. Di depan ada Buemo dan juga Ivan Toney. Ini dua duet striker yang memang produktif secara total sebelum pertandingan ini telah mencetak 7 gol.
dan mereka saling support ya. Mereka juga bisa memberikan assist kepada satu sama lainnya. Dari Manchester United, Cristiano Ronaldo is back, main sebagai target man. Sancho tidak bisa bermain karena yang saya baca beritanya bahwa ada anggota keluarganya yang meninggal dunia sehingga dia perlu menghadiri pemakamannya. Jadi Elanga kembali mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter. Bruno Fernandes, Mason Greenwood, kemudian di tengah ada Scott McTominay dan juga Fred. Di belakang ada Telles, ada Varane, ada Lindelof, ada Dalot. Jadi back four-nya ini tidak diganti oleh Ralf Rangnick. Pemain-pemain yang sama yang main juga di pertandingan lawan Aston Villa sebelumnya ada David De Gea. Dan secara formasi, kalau saya melihat nih Rangnick memilih formasi 4-3-3. Jadi dia menaruh Fernandes tuh di tengah bersama Scott McTominay dan Fred, dan di depan ada Elanga dan juga Greenwood untuk support Ronaldo. Tapi saya tidak melihat ada support yang diberikan kepada Ronaldo karena dia tidak mendapatkan bola-bola yang dia butuhkan untuk bisa menciptakan peluang dan juga mencetak gol. Secara permainan terlihat para pemain Brentford bermain all out dari menit-menit awal. Jensen adalah pemain yang begitu banyak mendapatkan peluang dari Brentford. De Gea on fire, melakukan 2 save yang krusial. Dan juga terlihat bagaimana para pemain Brentford itu begitu mudah bisa melakukan penetrasi ke lini pertahanan dari Manchester United. Caranya seperti apa? Yaitu mengandalkan counter attack. Dan juga counter attack itu dikombinasikan dengan direct pass. Artinya umpan yang cepat diberikan kepada para pemain Brentford yang berada di lini depan. Dan juga seperti yang kita melihat bahwa para pemain MU hampir semuanya terlibat dalam proses serangan. Begitu juga dengan para pemain yang berada di lini pertahanan sehingga mereka naik cukup jauh ke lini tengah. Nah, recovery time-nya dari para pemain MU itu cukup terlambat teman-teman, sehingga bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brentford. Dan saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya yang bisa diciptakan Manchester United di babak pertama. Ada sih peluang dari Elanga dan juga Dalot, tapi kan tidak berbahaya. Memasuki babak kedua, seharusnya Brentford kembali bisa mencetak gol ketika Jensen mendapatkan peluang di luar kotak penalti, tapi masih bisa ditangkap oleh De Gea. Dan akhirnya Manchester United bisa memecah kebuntuan setelah Fred yang di babak pertama penampilannya tuh kurang baik. Beberapa kali dia kehilangan bola dan melakukan salah passing, justru bisa memberikan umpan yang akurat ke dalam kotak penalti yang diterima oleh Elanga. What a control from Elanga. Dia mengontrol dengan kakinya, kemudian berhasil menyundul bola dan merubah skor menjadi 0-1. Nah, ketika sudah unggul terlihat para pemain MU itu lebih percaya diri. Mereka lebih berani melakukan passing satu sama lainnya di lini tengah dan juga ketika mendekati ke lini pertahanan dari Brentford. Tapi terlihat para pemain MU itu juga mengandalkan skill individu mereka agar bisa menyulitkan para pemain Brentford untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Dan akhirnya bisa mencetak gol kedua, di mana saya melihat ada proses ya yang dibangun oleh para pemain MU, mulai dari Scott McTominay jika saya tidak salah itu yang memberikan bola dari belakang, diterima oleh Ronaldo dan dia memberikan umpan dengan dadanya kepada Bruno dan Bruno melakukan sprint, kemudian memberikan umpan kepada Greenwood yang melakukan apa yang kita kenal istilahnya tap in. Begitu mudah ya gol yang dicetak oleh Mason Greenwood, dan itu satu-satunya kontribusi dari Greenwood di pertandingan ini teman-teman. Sama juga sih seperti Elanga yang mendapatkan 1 peluang kemudian 1 gol. Jadi gol dari Elanga itu adalah shot on target pertama dari MU di pertandingan ini. Dan setelah mencetak gol menjadi 0-2, ya terlihat sih bahwa para pemain Brentford itu permainannya sudah tidak stabil. Memang ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Frank, tapi juga tidak mengubah keadaan karena beberapa kali para pemain MU itu bisa melakukan counter attack yang cukup berbahaya. Dan akhirnya ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Ralf Rangnick, itu dia bahwa Marcus Rashford dimainkan, Greenwood ditarik keluar karena seperti yang saya katakan bahwa Greenwood tidak banyak memberikan kontribusi di match ini, yang menurut saya kontribusinya hanya gol itu yang tap in. Kemudian Maguire masuk, Cristiano Ronaldo keluar, ya disinilah drama terjadi ketika Ronaldo kesal. Ya inilah yang harus dengan segera ya diatasi oleh Ralf Rangnick, jangan sampai nanti ada friksi di ruang ganti. Kemudian Rashford berhasil mencetak gol. Kita lihat peran dari Scott McTominay cukup baik, merebut bola di tengah, memberikan umpan kepada Bruno, dan Bruno memberikan umpan yang akurat kepada Rashford yang mencetak gol di pertandingan ini, mengubah skor menjadi 0-3. Rashford dan Mason Greenwood sudah lama tidak mencetak gol dan mereka bisa mencetak gol karena ada kontribusi dari Bruno Fernandes yang memberikan assist. Dan saya memang melihat bahwa Bruno Fernandes adalah key player di Manchester United teman-teman. Pada saat dia bermain bagus, maka kemungkinan besar Manchester United itu bisa meraih kemenangan. Dan kemudian Brentford mencetak gol hiburan ini ya menurut saya, karena gol ini datang di menit-menit 85 ya, atau menjelang akhir pertandingan. Ivan Toney mencetak gol tapi memang sudah cukup terlambat karena MU sudah unggul jauh. Dan yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini bahwa dominasi permainan dan juga permainan indah itu perlu diakhiri dengan penyelesaian akhir. Brentford bermain sangat baik, terutama di babak pertama. Kalau di babak pertama saya melihat bahwa para pemain Brentford itu menghancurkan
para pemain Manchester United. Terlihat para pemain MU tidak bisa bergerak dalam urusan melakukan serangan dan juga terus tertekan. Tapi sayangnya finishing. Ya paling tidak dengan permainan ini ya tentu para supporter dari Brentford akan merasa bangga bahwa para pemainnya bisa menyulitkan para pemain Manchester United yang memang dari kualitas jauh lebih tinggi atau jauh lebih beda daripada para pemain Brentford. Ya inilah namanya permainan sepak bola ya teman-teman ya. Kadang-kadang diperlukan juga keberuntungan. Dan menurut saya memang MU beruntung di pertandingan ini karena mereka tidak kemasukan gol di babak pertama. Jika kemasukan gol tentu akan beda ceritanya dari jalannya pertandingan ini. Tapi anyway, this is a good win for Manchester United. Memang mereka belum bisa masuk ke top 4 zone. Persaingannya masih cukup ketat karena selain juga ada Arsenal, ada juga Tottenham Hotspur dan juga West Ham. Dan akan sangat menarik untuk kita tunggu bagaimana persaingan di antara 4 tim ini agar bisa masuk ke top 4 zone untuk bisa bermain di Champions League musim depan. Arsenal, saya pikir, dan juga Tottenham Hotspur adalah 2 klub yang akan bersaing secara ketat dengan Manchester United agar bisa berada di top 4 zone tersebut. No hate, only football. Salam sepak bola.